Kita buka kelas virtual pagi kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ustaz ingatkan lagi peraturannya ya. Pertama, mic semua dimatikan kecuali kalau ingin menjawab pertanyaan Ustaz Tarto ya, boleh dihidupkan. Lalu kemudian setelah selesai menjawab dimatikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, video wajib dihidupkan. Jadi mulai kemarin semua video wajib dihidupkan. Kemudian fitur chat hanya boleh digunakan untuk membahas pelajaran ataupun absen ya, hanya membahas pelajaran dan absen saja, tidak boleh mengobrol di fitur chat saat pelajaran berlangsung. Silahkan yang videonya belum dihidupkan bisa dihidupkan. Bagaimana pesan Ustaz Tarto? Yang belum menyiapkan aktivitas siswa silahkan diambil terlebih dahulu, karena nanti kita akan membahas soal aktivitas siswa ya, belum dikerjakan tidak apa-apa, nanti kita kerjakan bersama-sama sehingga kalian punya bahan untuk belajar nantinya ya. Biasanya PTS ya, oh ya, kalian hari Senin insya Allah sudah PTS insya Allah ya, jadi pelajarannya tinggal minggu ini. Setelah itu insya Allah hari Senin kalian sudah PTS. Karena itu kalian harus semangat belajar ya, serius dalam belajar, dan tidak lupa ya, selain belajar juga kita dekatkan diri kita kepada Allah melalui memperbaiki kualitas ibadah. Salah satu ibadah ya, ibadah adalah sholat ya. Jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Nah, terkait dengan sholat, misalkan suatu hari orang tua kalian memberikan uang, kalian diminta mau pilih yang ini, yang merah atau yang ini. Kira-kira kalian pilih yang mana? Yang merah atau yang apa ini warnanya ini? Yang merah? Ya, pasti kalian pilih yang merah ya ketika orang tua kalian mau memberikan uang ya. Mas, ini saya kasih uang, kamu pilih yang ini atau yang ini? Wah, pasti semuanya pilih yang ini. Ya. Nah, begitu pula dengan sholat. Sholat, ya Allah telah menjanjikan pahala, insyaallah ya. Allah telah menjanjikan pahala ketika kita mengerjakan sholat, dan Allah memberikan pilihan sama seperti tadi ya. Pilihan yang pahalanya sedikit dan pilihan yang pahalanya lebih banyak. Nah, kira-kira kalian mau milih pahala yang banyak atau sedikit? Kaitannya dengan sholat banyak ya. Nah, Ustadz yakin kalian pasti memilih pahala yang lebih banyak. Caranya bagaimana? Caranya kerjakan sholat 5 waktu, khususnya dengan berjamaah. Baik itu ya, kalau laki-laki utamanya ke masjid. Namun mungkin dari kalian masih ada yang takut dengan pandemi COVID-19 ini. Kalian bisa melaksanakan sholat jamaah di rumah bersama keluarga kalian.
Ya misalkan kalian, aduh saya masih takut ke masjid, Tat. Di lingkungan saya ada yang terkena corona. Nah, kalian kerjakan sholat 5 waktu bersama keluarga kalian. Kalau kalian misalkan masih belum memungkinkan ke masjid, tapi kalau sudah lingkungan kalian aman, tidak ada halangan, maka laki-laki utamanya ke masjid. Ya, karena tadi sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak ya daripada sholat sendirian. Nah, dan tentunya sholat itu beribadah harus dikerjakan dengan tenang, khusyuk, tidak buru-buru. Ya, misalkan kalian baru ngegame, mau sholat, gamenya dimatikan dulu. Ya, dimatikan, nanti udah lanjut lagi ya. Bahkan kalian misalkan kalau sedang nonton TV, ya bahkan acara kesukaan kalian, jangan sampai membuat sholat kalian terburu-buru. Sholat harus dengan tenang. Nah, itu pesan dari Satarto ya. Sholat secara berjamaah untuk 5 waktu, baik itu di rumah maupun di masjid kalau memungkinkan. Yang kedua, sholat dengan sungguh-sungguh, jangan tergesa-gesa. Nah, itu pesan Ustaz, ingat-ingat dan dilakukan ya. Ini untuk kebaikan kalian sendiri. Baik, kita mulai pembahasan. Untuk aktivitas siswa yang belum ada, silahkan diambil dulu. Video-video yang belum dihidupkan segera dihidupkan. Mas Reno, Mas Rama, Mas Raihan Sidik, adiknya Mbak Ayun, Mas Asrof, Mas Akmal. Nah, videonya dihidupkan dulu. Halo Mas Reno, videonya dihidupkan Mas Reno. Nah, Mas Akmal, videonya dihidupkan. Asrof, Mas Hafiz Atorik. Baik, kita lanjutkan membahas aktivitas siswa yang tema 7 terlebih dahulu yang kemarin belum selesai. Masih ada satu muatan pelajaran SBDP ya. Oh ya, nanti mungkin Ustaz Tarto hanya mengisi sampai jam 8 lebih 20 menit ya, karena kalian setengah 9 nanti ada PABB. Jadi biar kalian bisa istirahat dulu sekitar 10 menit. Nanti insya Allah sampai jam 8 20 menit ya. SBDP halaman 29. Silahkan dibuka halaman 29. Ya, aktivitas siswa ya. Aktivitas siswa halaman 29. Kita bahas tema 7 SBDP. Yang kemarin belum selesai kita bahas ya. Yang nanti belum diisi bisa sambil diisi. Yang 29 ya, halaman 29. Yuk, bismillah. Nomor 1. Siap ya. Nomor 1. Nada 2. 2 itu dibaca apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do dibaca 2. Re. Re ya. Nada re lebih tinggi dari nada. Jadi sebelum re adalah do. Sebelum do ya, do itu dilambangkan dengan 1. Jawabannya berarti 1. Ingat ya, susunan nada ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do sampai do tinggi ya, dilambangkan dari angka 1 sampai 7 ya. Dari angka 1 sampai 7. 7 itu berarti si ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ada do, yang terakhir itu do tinggi. Do tinggi ini 1 dengan titik di atasnya ya, berarti kalau nada itu angka kemudian di atasnya ada titiknya itu tinggi. Sebaliknya kalau titiknya ada di bawah itu
itu rendah, ya, nada rendah. Lanjut, nomor 1. Nomor 2, berikut urutan nada dari yang tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah itu nomor betul 6 ke 4 ya. 6 itu la ya. La itu lebih tinggi daripada 4. Do, re, mi, fa lebih tinggi daripada fa. Jawabannya D. 3. Notasi angka dibaca do, re, mi, betul, mi ya. Do, re, mi. Nah, 3 mi. Betul sekali. 4. Lukisan merupakan seni rupa berapa dimensi? Lukisan 2 dimensi, betul sekali. 2 dimensi ya. 2 dimensi. 5. Pola lantai membentuk lengkungan pada tari disebut pola lantai melengkung. Yang melengkung itu yang melingkar, betul sekali ya. Pola lantai yang melengkung itu melingkar. Bentar. Lanjut. Nomor 6. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jawabannya bergetar ya. Pensil ini tidak berbunyi ketika atau apa ya yang ini aja. Gelas ini tidak berbunyi. Ketika seperti ini tidak berbunyi. Ketika Ustadz ketuk, nah dia berbunyi. Gelas ini bergetar sebenarnya, ya hanya tidak kelihatan saja. Nah, jadi bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. 7. Nada sol ditulis notasi angka do, re, mi, fa, sol. Berapa? 5. Betul sekali, 5. Notasi angka 6 dibaca la, betul sekali, la ya. Do, re, mi, fa, sol, la. 6, la ya. Yang baru bergabung di buku halaman 29 ya. Kita sudah sampai nomor 9. Pola lantai yang menggunakan gerak fase maju mundur secara vertikal. 8. La. 8 la ya. Notasi angka 6 dibaca la. 9. Pola lantai yang menggunakan gerak fase maju mundur, jadi menarinya maju dan mundur secara vertikal adalah namanya pola lantai alur gerak namanya. Tulis dulu yang belum diisi. Pola lantai alur gerak. Ya, 9. Pola lantai alur gerak. Bentar, tunggu dulu masih ada nulis. Lanjut. 10. Kegiatan membubuhkan cat di atas bidang yang datar yang mengekspresikan berbagai. Jadi ketika kalian ini kegiatan menggambar itu mengekspresikan berbagai imajinasi. Ya. Kegiatan membubuhkan cat di atas bidang yang datar yang mengekspresikan berbagai imajinasi.
Jadi ketika kalian diminta membuat gambarlah pemandangan, nah kalian di pikiran kalian itu ada imajinasi, ada gambaran, ya. Oh, pemandangannya nanti yang tak gambar seperti ini. Misalkan ada gunung, ada sawah, ada jalannya, ada Pak Tani yang sedang mencangkul. Nah, itu imajinasi pikiran kalian, ya. Ide yang ada di dalam pikiran kalian. 11. Lagu Hari Merdeka merupakan contoh lagu yang bertangga nada mayor. Mayor. Hari Merdeka itu bertangga nada mayor. 10. Imajinasi. Imajinasi. Ya, nunggu dulu. Teman ada yang masih nulis, nggak apa-apa. Nomor 11 tadi mayor, ya, tangga nada mayor. Nada mayor. Sebentar, 12 belum. Masih ada yang masih nulis, kita tunggu dulu. Ya, karena memang kemarin tidak Ustadz minta mengerjakan, ya, makanya kita pelan-pelan. 12. Gamelan digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonik. Jawabannya gamelan. Dan itu digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonik. Pakai K, belakangnya pakai K. Biasa, pentatonik. Yang baru bergabung, kalian buka aktivitas siswa halaman 29, ya. Lanjut. 13. Pakaian dan kelengkapan dalam pertunjukan tari disebut properti tari. Nah, jadi pakaian dan kelengkapan dalam pertunjukan tari disebut properti tari, ya. Dalam apa? Tidak terdengar, Mas Asrof. Link. Ustaz tidak mengesar link ini? Oh ya Allah. Ya sebentar ini. Link apa? Jamboard. Oh, papan tulis. Nah, nggak usah diklik. Itu papan tulis. Link papan tulis. Link papan tulisnya Ustaz Tarto. Tidak usah gunakan. Lanjut. 14. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh keadaan daerah. Jadi karya seni rupa daerah itu dipengaruhi oleh keadaan daerah. Kota yang terkenal dengan seni ukir adalah 14 keadaan daerah. 14 keadaan daerah. Ya, lanjut 15 ya. Kota yang terkenal dengan seni ukir, yang terkenal dengan ukir-ukirannya itu adalah Jepara. Jepara yang betul. Jepara ya, dekat Semarang itu. Ya, Jepara. Kota yang terkenal dengan seni ukir, ya ukir-ukiran. Jepara. Kota Jepara.
Kota Jepara ini terletak dekat dengan Semarang. Lanjut. Ini namanya. Urutan notasi dari yang paling rendah ke tinggi. Urutan notasi kita tulis dengan notasi angka ya. Kita tulis dengan notasi angka. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan angka ya. 1, 2, do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu dengan notasi angka itu angka 1 sampai 7. Kemudian yang terakhir angka 1 tapi ada titik di atasnya, itu do tinggi. Tambahi. Jadi kamu tulis dengan notasi angka saja ya, angka 1 sampai 7 ditambah yang terakhir angka 1 di atasnya ada titiknya, itu do tinggi ya. Jadi bunyinya boleh pakai huruf juga boleh ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Boleh ditulis pakai huruf. Pakai angka juga tidak apa-apa. Oke. Yang terakhir betul ya, atasnya ada titiknya, itu menandakan do tinggi ya. Coba kamu perhatikan suara Ustadz Tarto. Yang do di awal dan di akhir pasti beda ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do yang terakhir lebih tinggi daripada do yang pertama. Nah, penulisannya itu diberi dengan titik di atasnya. Lanjut. 17. Apa fungsi dari pola lantai agar tarian tampak indah? Pola lantai itu berfungsi agar tarian tampak indah ya. Tarinya biar lebih indah, tampak indah. Oke, 15 Jepara. Dalam 17 agar tarian tampak indah. Agar tarian tampak indah. Agar tarian tampak indah. Agar tarian tampak indah. Namanya dulu bisa ditulis. Bentar, 18 yuk. 18 bentar. Apa yang dimaksud pola lantai diagonal? Pola lantai diagonal, penari membentuk, kita tulis saja, penari membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri, atau membentuk garis diagonal ya. Penari membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri ya. Sambil dilihat di chat, saya start ketik di chat juga. Berapa lagi? 19. Jelaskan mengenai karya seni lukisan. Karya seni lukisan adalah
karya seni melalui bidang dua dimensi atau rata. Karya seni melalui bidang dua dimensi. Ya, itu juga sudah saya tulis di chat juga. Bisa sambil mendengarkan, bisa sambil melihat di chat. Karya seni melalui bidang dua dimensi. Bidang dua dimensi itu contohnya kertas. Ya, ini bidang dua dimensi. Papan tulis. Ya, pokoknya yaitu yang rata. Ya, rata itu dua dimensi. Lanjut. Nomor berapa sekarang? 20 ya. Sebutkan macam-macam karya seni dua dimensi. Ya. Kita sebutkan dua saja. Kolase, kemudian lukisan. Ini materi kelas 4 kolase ya. Kolase dan lukisan. Nah, itu contoh karya seni dua dimensi. Ya, sebentar. Kolase dan lukisan. Ya. Satu muatan pelajaran lagi di tema 6. Tema 6. Halaman 8. Satu muatan lagi. Menurut kalian yang paling sulit muatan pelajaran apa? Karena kalau semuanya kita bahas sepertinya tidak selesai. SPDP. PPKN dulu saja. Apa? Oh, iya PPKN dulu aja. Ini PPKN ini banyak undang-undang dasarnya ya. PPKN dulu. UD ini ada beberapa undang-undang dasar. Ya, yang PPKN halaman 8. Kita bahas satu muatan pelajaran lagi. Dan nanti istirahat sambil menunggu SPDP. Halaman 8 silahkan dibuka dulu. Halaman 8. Ya. Betul. Halaman 8. Muatan PPKN. Iya, pembahasan. Ya, karena mungkin ada yang belum mengerjakan, tidak apa-apa. Kita bahas bareng-bareng. Nomor 1. Perhatikan macam-macam hak berikut. Kita ingatkan lagi, pengertian hak adalah sesuatu yang harus kita terima, mutlak menjadi milik kita ya. 1 sampai 5. Macam-macam hak di atas yang merupakan hak negara. Jadi negara kita Indonesia itu juga punya hak. Haknya apa? Jawabannya yang C. Ya. Hak untuk dibela, hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya, dan hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Ya, bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat itu hak negara kita Indonesia ya. 2. Berikut merupakan hak anak di rumah. Adalah yang C. Nomor 1 C. Nomor 2. Berikut merupakan hak anak di rumah adalah C. Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Kalau mendapatkan pujian dari guru itu hak di mana? Betul, hak di sekolah. Ya, sip. Paham berarti. 3. Salah satu hak sebagai warga masyarakat adalah jawabannya adalah yang A. Memilih tempat berobat.
bebas. Kita mau berobat ke puskesmas boleh, mau ke dokter swasta, praktek swasta juga boleh. Itu hak kita. Yang lainnya itu adalah kewajiban ya. B, C, D itu kewajiban. 4. Setiap warga berhak mendapatkan ketenangan. Kewajiban mereka, biar kita mendapatkan hak ketenangan, maka kita wajib yang D, melaksanakan piket siskamling atau ronda ya. Melaksanakan piket siskamling. Nah. Nomor berapa? Nomor 3A. Nomor 3A, memilih tempat berobat. Ayo kalian harus fokus ya. Nomor 4, melaksanakan piket siskamling. Ya, kita tunggu dulu. Nomor ya, alas 3A, memilih tempat berobat. 4D. Saya tunggu dulu sampai nomor 4. Asrof, peraturannya apa? Lanjut. Nomor 5. Apabila semua anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka akan tercipta, jawabannya adalah kerukunan. Betul sekali, kerukunan. Nomor 6. Konvensi hak-hak anak atau Convention on the Right of the Child disahkan PBB. PBB itu kepanjangan atau singkatan dari Persatuan Bangsa-Bangsa dan mempunyai kekuatan hukum pada tanggal. Jadi PBB itu kumpulan dari negara-negara membentuk organisasi di dunia ini ya. Kemudian mengeluarkan yang namanya hak anak dan disahkan atau ditandatangani PBB, mempunyai kekuatan hukum pada tanggal 2 September 1990. Satu lagi ya, mempunyai kekuatan hukum pada tanggal 2 September 1990. Apa ya? Oh ya Allah ya. Oh berarti ini sebentar. Ada perbedaan. Ya sebentar, Ustaz ralat. Saya. Ada perbedaan ini. Ya betul, 20 November. 20 November. Ini ya jawaban yang betul. 20 November 1989. Itu yang betul, yang tadi dihapus dulu. 1989. Ya. November 1989. Jadi setiap anak itu punya hak ya, hak yang dilindungi. Ya. Lanjut. Nomor berapa sekarang? 7. Bermain bersama teman termasuk contoh hak atau kewajiban? Bermain hak, betul sekali, hak. Kalian punya hak untuk bermain bersama teman kalian. 8. Menjaga keamanan dan ketertiban kampung merupakan kewajiban semua ya, masyarakat boleh, semua warga juga boleh, warga kampung juga boleh, bebas ya.
masyarakat bisa, semua warga bisa, warga kampung juga bisa. Berapa? Ini nomor 7 H. Ayo konsentrasi. Konsentrasi sambil dilihat aktivitas siswanya. Yuk lanjut. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Orang tua, ayah ibu juga boleh, orang tua juga boleh. Kita berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita. 10. Mendapat nilai sekolah setelah ulangan termasuk contoh hak anak di sekolah. Betul sekali. Sekolah. Lanjut. 11. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pendidikan dasar. Tentang pendidikan dasar. Nomor 11. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pendidikan dasar. Bentar, saat minum dulu. Lanjut. Berapa sekarang? 12. Pelaksanaan hak dan hak, kewajiban dan tanggung jawab harus seimbang. Harus seimbang, boleh atau penuh tanggung jawab juga boleh. Harus dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab juga boleh. Harus seimbang juga boleh. Seimbang. Ayo sambil dilihat aktivitas siswanya. 13, yuk fokus ke nomor 13. Semua warga memiliki kewajiban melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Ya. Satu lagi, nomor 13. Semua warga memiliki kewajiban melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Kalau dalam musyawarah, rapat, ada keputusan harus kita laksanakan. Ya. 14, fokus ke 14. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban piket, maka kelas akan apa akibatnya kita tidak piket? Tidak kotor, betul sekali. Kotor. Ya, kelas akan kotor. Ya. Baik itu papan tulisnya kotor, kemudian lantainya banyak sampah. Kalian sudah lama tidak piket ya? Sekali tidak piket. 15. Kewajiban utama seorang siswa adalah apa? Kewajiban siswa mengerjakan tugas boleh, belajar juga boleh. Ditambahi lagi dan sholat. Nah, itu kewajiban juga bagi seorang siswa ya. Belajar dan sholat. Ditambahi sholat. Jangan sampai lupa ya. Apapun kalian sholat itu wajib. Bahkan kalian nanti menjadi ada yang menjadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi PNS, sholat tetap wajib. 16. Sebutkan hak anak menurut konvensi hak anak. Ya, konvensi yang dikeluarkan PBB tadi. Ya, Ustadz ketik saja. Ya. Hak kelangsungan hidup, kemudian hak perlindungan, atau bisa dilihat di halaman 2 ada
Ini Ustadz singkat saja. Hak perlindungan hidup baru Ustadz ketik hak kelangsungan hidup, kemudian nomor 2 hak perlindungan, kemudian 3 ada 4 hak tumbuh kembang, yang keempat adalah hak berpartisipasi. Ada 4 ya, hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Ini hak anak, termasuk kalian punya hak ini yang dijamin oleh PBB. 17, tuliskan hak anak di sekolah. Ini banyak sekali ya, hak anak di sekolah. Misalkan Ustadz tulis mendapat pelajaran. Kemudian hak kalian adalah mendapat nilai. Ya. Kemudian contohnya lagi hak bertanya saat pelajaran. Kalian punya hak bertanya. Itu contoh saja, masih banyak hak yang lainnya ya. Hak bermain ketika istirahat itu hak kalian ya. Hak kalau di SDIT berarti hak mendapatkan snack, itu juga termasuk hak siswa di SDIT saat masuk sekolah. 18, sebutkan kewajiban anak di rumah. Misalkan 1, membantu orang tua. 2, sholat. Ustadz tulis dengan kata seperti itu, tapi bacanya sholat ya, sholat. Itu kewajiban anak di rumah. Sholat, tulisannya salat, tapi bacanya sholat ya. Itu kalau belakangnya D. Belakangnya T bukan. Nomor 19, apa isi Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2? Isi UUD 1945 pasal 27 ayat 2. Semua warga berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Semua warga berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Jadi kita punya hak ya, semua warga berdasarkan undang-undang ini untuk hidup layak. Layak itu ya rumahnya ya layak, dia mendapat pekerjaan yang layak juga. Ustadz ketik ya. Terus dulu 19 ya. Ya, bentar. Sekarang nomor 20. Apa akibatnya bila kewajiban terhadap negara tidak dilaksanakan? Ya. Akibatnya misalkan salah satunya adalah tidak mendapatkan hak dari negara dengan baik. Misalkan apa? Misalkan kita harusnya wajib membayar pajak. Kita tahu pajak itu untuk salah satunya membangun jalan. Nah, kalau warganya banyak yang tidak membayar pajak, maka jalannya akan rusak, tidak bisa diperbaiki. Misalkan seperti itu. Baik, selesai. Jam 8.18 ya. Baik, sebelum Ustadz akhiri dan sebelum kalian keluar kelas, silahkan kalian absen nama dan nomor absen ya. Tadi yang sudah absen lagi karena tenggelam oleh chat ya. Yang tadi sudah absen silahkan absen lagi.
boleh keluar kelas. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Ustaz Tarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.